perkuliahan kita, saya maaf ini agak ribut ya. Nggak tahu kedengeran sampai situ. Di belakang rumah kami ada Kak. Kenapa ini Dinda kok Kak? Enggak, Mem. Salah kirim itu, Mem. Oh, oke. Nah, ini kita mempelajari cara penulisan daftar pustaka ACS style. Nah, jadi yang kalian pelajari mungkin kalau kemarin anak A bilang ya, mahasiswa A bilang kalian udah belajar yang APA. Ya, benar ya, APA ya, apa. Nah, sekarang kita mempelajari yang ACS ya, ACS. Kalau menurut mahasiswa A, eh, kalian belum pernah mempelajari yang ACS ya. Nah, ini kita masuk pelajarannya. Jadi ini American Chemical Society Style yang berarti memang dikembangkan oleh si American Chemical Society. Oke. Nah, ya, dikembangkan. Ini kan saya sudah jelaskan tadi bahwa dia dikembangkan oleh si ACS. Nah, ACS ini kalau di Indonesia kan namanya HKI kan, Himpunan Kimiawan Indonesia. Nah, ini karena dia di Amerika namanya American Chemical Society. Nah, tapi biasanya anggotanya dia dari berbagai negara ya, banyak dari China, dari Jepang, dari macam-macam masuk jadi anggota ACS ini ya. Nah, uniknya mereka misalnya gini, kalau baru setahun disebut anggotanya dia member hidrogen karena nomor atomnya satu ya kan. Jadi tergantung dia berapa tahun kita misalnya berarti kalau 8 tahun berarti oh ya member oksigen. Nah, jadi ini uniknya si American Chemical Society ini ya. Nah, jadi karena ini stylenya dikembangkan oleh American Chemical Society, artinya format ini dipakai khusus untuk penelitian di bidang kimia, ya, penelitian di bidang kimia. Nah, ada dua penjelasan untuk citationnya, ya. Yang pertama itu ada namanya kutipan dalam teks atau dalam bahasa Inggrisnya in-text citation. Nah, in-text citation itu eh, kita misalnya menomori ya biasanya ini kalau ACS dia pakai nomor ya kalau APA kan kita hanya author dengan tahun ya. Nah, kalau ACS ini dia bisa pakai nomor. Nah, jadi di dalam teks itu bisa kita nomorin yang mana aja yang merupakan eh, sitasi dari eh, suatu paper gitu ya. Nah, lalu nanti kita juga belajar bagaimana penulisan bibliografinya ya, penulisan daftar referensinya. Jadi ada dua 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 style yang perlu kita pelajari. Pertama in-text citation. Nah, lalu yang kedua adalah informasi untuk bibliografinya. Oke, selesai dicatat ini ya. Oke. Nah, lalu berarti apa yang perlu dikutip? Yang dikutip itu pertama kalau kalian eh, mengambil sesuatu dari web, ya, dari web. Nah, itu harus kita kutip ya. Eh, makanya, tapi kalau misalnya saya sarankan, kalau kalian ada dokumen resmi, misalnya kalian mau buat makalah, mau buat paper, mau buat proposal, sebaiknya jangan pakai Wikipedia, ya. Wikipedia itu nggak resmi kalau kalian misalnya pakai sebagai reference gitu ya. Jadi paling bagus itu misalnya kalaupun website ya website ya seperti kalau website American Chemical Society atau website HKI itu nggak apa-apa karena itu kan website yang resmi. Sementara Wikipedia itu kan sembarangan orang bisa memberi sumber di situ. Nah, sumbernya itu seringkali tidak tervalidasi gitu ya. Nah, jadi makanya kalaupun misalnya kalian mau mengambil informasi dari situs web, pakailah situs web yang resmi gitu ya. Nah, lalu kalau kalian mengutip dari jurnal atau buku, nah itu perlu kalian cantumkan dalam makalah kalian. Lalu ringkasan pekerjaan orang lain, lalu penyebutan ide orang lain,
penggunaan karya, misalnya paten. Nah, paten. Jadi kalian eh, misalnya kalian kan mau mengembangkan sesuatu, memodifikasi sesuatu, nah itu pekerjaan itu dimulai dari paten seseorang. Nah, artinya kan kalian menggunakan penggunaan karya mereka gitu kan. Nah, artinya berarti kalian harus sitasi paten itu ya, paten nomor berapa, tahun berapa, di negara mana gitu ya. Lalu juga ada penggunaan karya penulis sebelumnya ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kalian cantumkan referensinya ya. Nah, perlu kalian cantumkan eh, sitasinya. Bahkan misalnya seperti ini. Kalau misalnya kalian ada stuck gitu ya, stuck dengan suatu tahap dalam penelitian kalian, terus pembimbing kalian pun sepertinya tidak bisa nanti ya suatu saat kalau kalian sudah mulai penelitian, pembimbing kalian pun sepertinya tidak bisa memberikan ide gitu. Jadi kalian bertanya ke profesor yang ada di UGM gitu misalnya. Nah, jadinya ternyata ide yang diberikan oleh profesor tersebut itu kan tidak ada dalam jurnal, tidak ada dalam buku. Nah, itu pun percakapan itu harus kalian sitasi. Nah, jadi harus kalian tuliskan bahwa misalnya kalian dari ini idenya berdasarkan eh, apa namanya berdasarkan email gitu ya. Jadi misal kalian ada saling tukaran email. Nah, jadi pokoknya jadi harus benar-benar transparansi gitu ya. Semua harus kita cantumkan. Nah, jadi ada tiga cara memformat kutipan dalam teks atau in text itu. Yang pertama pakai superscript number. Nah, yang kedua itu pakai italic number. Nah, yang ketiga dia sama dengan APA, dia bisa author name, lalu publication year. Nah, jadi di antara tiga ini kalian bisa pilih salah satu. Tetapi biasanya kalau untuk ACS yang paling sering itu adalah superscript ya, pakai superscript number ya. Nah, jadi kita akhiri dulu, misalnya kita akhiri dulu kalimatnya, lalu kita superscript kata tandai dia dia misalnya kutipan yang keberapa gitu ya. Sudah ini? Sudah? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi kalau superscript itu dia ada dua cara ya. Pertama, dia bisa di akhir informasi. Nah, kalian lihat ini di contoh ini kan air berfluorida serta berbagai produk fluoride seperti pasta gigi menyediakan ion fluoride yang diperlukan untuk remineralisasi titik subscribe satu ya superscript ya superscript satu. Nah, ini satu cara untuk yang superscript. Cara yang kedua, kalau kita sebutkan nama pengarang dari yang jurnal pertama ini, artinya kita bukan buat angka superscriptnya di akhir dari kalimat, tetapi di akhir dari nama pengarang tersebut. Nah, ini contohnya. Rakita menyatakan bahwa air fluoridated serta berbagai produk fluorida seperti pasta gigi menyediakan ion fluoride yang diperlukan untuk remineralisasi. Nah, jadi Rakita, nah ini kan superscript satu. Nah, jadi in-text citation ini pun jadi intinya kalau kalian tidak menyebutkan nama pengarang, artinya sitasi kalian itu pada akhir dari kalimatnya, ya. Tapi kalau kalian menyebutkan nama dari si pengarangnya, kalian tulis di akhir dari namanya. Nah, ini jadi bedanya antara kalau kita pakai superscript, ya. Oke, selesai ini.
Selesai ya. Sudah, Ma'am. Nah, lalu Sudah, ini Mem. italic number ya, italic number. Nah, italic number hampir sama dia dengan si superscript ini ya. Asalkan dia tidak menyebutkan nama pengarang, kita eh, letakkan si italic number itu di akhir dari kalimat ya. Nah, lalu kalau kita menyebutkan nama ya tentunya di samping nama tersebut. Ya, ini kan kerakitan satu. Artinya ini adalah paper pertama yang disitasi. Ya. Nah, jadi ini bedanya antara tidak ada penyebutan nama dan ada penyebutan nama. Ya. Sudah ya? Selesai? Sudah, Ma'am. Oke. Nah, sekarang ada juga author name dan publication year. Nah, jadi kalau author name itu kalau kita punya dua pengarang ya kita tinggal tambah N. Nah, jadi contohnya Rakita and Smiths atau kalau dalam Indonesia Rakita dan Smiths. Nah, tapi kalau kita punya nama pengarang lebih dari dua, kita pakai et al. Et al ya. Nah, jadi et al ini sama kalau di bahasa Indonesia adalah DKK dan kawan-kawan. Nah, jadi di sini contohnya berarti si Rakita ini nggak sendiri dia. Bukan hanya sama Smith aja, ada lagi berarti tambahannya satu. Jadi kita tulis Rakita et al baru titik, baru kita nyatakan apa yang disebutkan oleh si Rakita di kalimat selanjutnya. Ya, oke. Selesai ini. Sudah, Sudah. Ma'am. Sudah, Ma'am. Nah, sekarang kalau author name dengan publication year ya mirip juga, cuman bedanya di sini bukan angka lagi, tapi Rakita dan tahun berapa diterbitkan. Nah, kalau kita sebutkan Rakitanya, Rakita States bla 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 bla, baru sebelum sebelum akhir kalimat kalian tulis tahunnya. Jadi kalau tidak menyebutkan kalimat, kalian gabungkan sirakita dengan tahunnya. Tapi kalau kalian sebutkan sirakita di sini, ya kan, tahunnya itu kalian letakkan di akhir kalimat. Sudah ini? Sudah, Ma'am. Sudah, Oke. Mem. Nah, sekarang berarti kita mulailah mempelajari pelan-pelan apa aja sih yang harus kita masukkan dalam bibliografi, dalam reference list. Nah, jadi yang kita masukkan dalam bibliografi itu adalah nama pengarang atau editor. Jadi kalau buku kita kita masukkan itu nama pengarang dan editor. Tapi kalau untuk jurnal biasanya hanya nama pengarang. Nah, lalu yang penting lagi adalah kapan diterbitkan ya publication date-nya. Lalu yang ketiga adalah publication information. Nah, apa itu publication information? Contohnya adalah misalnya apa nama jurnalnya, apa judul manuskripnya, ya kan, volume berapa, isu keberapa, tahun kapan, ya kan. Nah, itu semua halaman juga page. Nah, itu adalah publication information. Nah, jadi ada tiga komponen, ya kan? Author atau editor, publication date, dan juga publication information. Ya, udah ya? Oke. Nah, jadi di sini general guideline-nya biasanya itu kita akan mulai si reference itu
di halaman yang baru ya, di halaman yang baru biasanya. Nah, lalu biasanya itu dia center, bisa center atau kalaupun nggak center kita buat left justify. Nah, left berarti dia rata ke kiri ya, rata ke kiri. Nah, lalu di sini ada hanging indent ya, hanging indent to correctly format your reference list. Nah, artinya hanging indent itu berarti baris pertama dengan baris kedua dan ketiga dia nggak rata. Nah, jadi baris pertama dia masuk ke dalam, baris kedua, tiga, dan seterusnya itu dia ke arah kiri. Oke, coba saya tunjukkan. Ya, kadang-kadang kan kita suka bingung gitu kan. Kalau area. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini draft dulu paper saya, udah terbit papernya. Nah, kalau kalian lihat kan di satu dia ke dalam baris pertama, nah lalu dia baris kedua dan ketiga dia rata dengan hurufnya. Inilah dia yang kita sebut dengan hanging indent. Nah, jadi kalau kalian perhatikan beda antara APA dengan ACS ini, kalau APA nggak ada nomor ya, dia diurutkan berdasarkan alphabetical order gitu ya. Sementara kalau si ACS ini dia diurutkan berdasarkan siapa paper mana yang paling dulu kita citasi, makanya dia nomor ya. Nah, gini misalnya contohnya berarti kalau 1 sampai 6 ini kemungkinan kita citasi di introduction, ya, di introduction. Nah, bagaimana kalau ternyata di result and discussion 1 ini kita citasi lagi gitu kan, bisa aja kan kita citasi lagi. Nah, itu kita tidak ubah angkanya, jadi kita tetap pakai 1. Nah, jadi tapi ini 1 sampai seterusnya ini ya kan. Ini saya kebetulan ada 46 paper ya kan. Nah, berarti urutannya berarti 46 ini termasuk paper yang sudah agak-agak akhir disitasi oleh manuskrip saya ini sama draft ini gitu ya. Nah, jadi itu beda ya. Kalau IPA kan gampang, dia tinggal alphabetical order. Dia tidak tidak mementingkan urutan di mana yang mana pertama kali kita citasi gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Oke. Nah, jadi use hanging indent ya kan, to correctly format your reference list ya. Ini kan katanya indent all lines in a reference entry except for the first line. Jadi yang first line itu dia nggak sama gitu dia dengan yang kedua dan seterusnya. Oke, nah sekarang ini tadi saya sudah singgung ya, ordering the reference list. Jadi kalau kita pakai numerical, berarti reference-nya in numerical order. Tapi kalau author date berarti kita pakai alphabetical order, ya, alphabetical order. Nah, baru yang uniknya ini kan Brown L. Artinya kalau di manuskrip, kalau di jurnal kita tidak pakai nama pertama dulu ya dalam mensitasi. Yang kita pakai adalah nama akhir lalu inisial dari kita gitu. Misalnya kalau saya bukan Elfrida Ginting dalam reference ya, tapi Ginting, E gitu ya, Ginting, E. Jadi
kita balikkan gitu ya, kita invert ya. Nah, jadi makanya di sini eh, kita harus kalau misalnya author date, ingat dia harus alphabetical order by last name ya. Jadi bukan by, masalah gini, saya kan Elfrida Ginting E. Nah, jadi saya bukan diurutkan dengan E, tapi dihurufkan dengan G karena last name saya adalah Ginting ya. Beda nanti jadi jadi kalau ada orang yang misalnya eh, nama akhirnya Antoikia, maksudnya Jakaria Antoikia gitu misalnya kan. Last name-nya kan A. Berarti dia bukan bukan di Z dia walaupun first name-nya adalah Zakaria, tapi dia di A. Kenapa? Karena last name-nya adalah A gitu ya. Jadi pastikan bahwa ini adalah alphabetical order by last name of the first author. Nah, jadi bukan the second, the third author, tapi the first author. Oke, nah sekarang kita mau lihat formatting the reference component ya. Nah, kita mau lihat formatting the reference component. Nah, jadi misal ini pertama author saya sudah singgung tadi. Ya, sudah singgung. Jadi kita invert ya. Invert dia, ya kan? Misalnya ini eh, kita namanya ini J, J ini first name-nya ya, P ini adalah middle name-nya. Nah, Dillard ini adalah last name-nya. Nah, jadi kalau misalnya ada dua pengarang, antara pengarang satu dan pengarang dua dipisahkan dengan titik koma, ya titik komanya. Jadi kalian lihat kalau banyak kan ini berarti last name, koma, first name ya, inisial dari first name, titik. Nah, lalu kok semikolom, balik lagi nih nama yang baru, titik, titik koma, nama yang baru lagi. Jadi seperti itu caranya. Jadi harus kalian balikkan pakai last name, koma, inisial ya. Baru sesudah itu kalau misalnya ada lebih dari satu, kalian pisahkan antara satu author dengan author yang lain, kalian pisahkan dengan titik koma atau semicolon ya. Oke? Selesai nih ya, dicatat? Sudah, Mem. Sudah, men. Ya. Oke, nah sekarang kalau untuk jurnal, nah khusus untuk jurnal, tahun itu harus tebal. Ya, tahun itu harus tebal. Khusus untuk jurnal. Nah, nanti kalian juga bisa lihat bahwa kalau dia bukan jurnal, tahunnya tidak tebal. Nah, jadi kalian kalian ini kan tahunnya dia tebal. Oke? Jadi kalian perhatikan di sini bahwa kalau untuk tahun khusus untuk jurnal ya, khusus untuk scholarly jurnal. Nah, dia harus tebal tahunnya. Oke? Ya. Nah, sekarang terkadang kalian kan akan bisa juga misalnya kalau kalian buat paper, kalian juga bisa mensitasi non-scientific magazine ya atau newspaper. Nah, di situ kalian harus berikan kapan eh, tanggal yang benar-benar dari newspaper itu terbit. Nah, bagaimana caranya? Kita harus abbreviate month-nya, berarti si bulannya itu kita singkatkan. Nah, lalu dia ada tahun, ya kan? Nah, baru ada tahun, lalu ada halamannya. Nah, antara bulan dengan tahun ini ada koma, koma lalu halaman. Kalian lihat di sini untuk buku, untuk non-scientific magazine, untuk newspaper, tahunnya ini tidak di bold. Ya, oke. Nah, tentunya kalian bertanya, kenapa kok kita kan kimia, ngapain kita mensitasi non-scientific magazine atau newspaper gitu ya? Nah, kita perlu mensitasi ini seringkali untuk
ini kan untuk memberikan seperti kayak landasan kenapa kita perlu melakukan penelitian itu gitu. Misalnya contohnya gini. Contohnya kalian mau meneliti penambahan bahan ke semen agar kita tidak perlu banyak pakai semen gitu. Misalnya tadinya kalau kita membangun sesuatu kita perlu 10 sak semen, tapi misalnya dengan tambahan eh, karbon, ini ecek-ecek ya, tambahan karbon ke dalam campuran semen itu kalian bisa hanya memakai misalnya 7 semen. Nah, untuk landasan kenapa kalian mau melakukan penelitian ini, kalian bisa sajikan data-data dari non-scientific magazine ya. Biasanya kan di newspaper, di surat kabar, atau di majalah-majalah itu sering disebutkan, misalnya diwawancara lah Menteri Perindustrian dinyatakan bahwa mulai tahun segini ada peningkatan 10% harga harga dari semen per sak gitu ya. Nah, jadi kalian sebutkan itu dalam paper kalian sebagai landasan bahwa penelitian kalian penting. Jadi makanya eh, ketika kalian menulis paper, ya, menulis jurnal, itu bukan melulu hanya kalian sitasi dari buku saintifik atau jurnal saintifik ya. Kalian bisa juga mensitasi dari surat kabar, majalah-majalah yang bukan majalah saintifik ya. Nah, misalnya contohnya kemarin mahasiswa saya ya kan melakukan penelitian biodiesel ya kan. Nah, dia cantumkan data BPS, Badan Statistik ya, Badan Statistik yang menyatakan bahwa dari tahun berapa ke tahun berapa ada peningkatan penggunaan fosil bensin ya, fosil bensin. Nah, fosil 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 energi ya. Nah, jadi dengan landasan itu dia menyatakan bahwa diperlukan energi terbarukan yang tidak bergantung pada fosil. Nah, jadi di paper dia itu dia cantumkan data BPS. Nah, di reference-nya, di bibliografinya dibuat bahwa itu dari data BPS. Nah, jadi makanya eh, kita walaupun kita scientific ya, kita kan jurusan kimia. Nah, tapi non-scientific magazine atau newspaper itu kita perlukan juga untuk apa? Untuk landasan kenapa kita mau melakukan penelitian itu ya. Lalu di sini sekarang kita masuk ke judul. Nah, di jurnal itu kan kita ada judul jurnal. Nah, judul jurnal kita itu harus dia huruf besar pada kata utama. Jadi huruf besar pada kata utama dan diakhiri dengan titik, period. Nah, sementara jurnal titles-nya ya, bedakan antara manuskrip titles dengan jurnal titles ya, nama jurnal ya. Judul kalau judul itu tadi ini capital 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 letter pada awal kalimat pada main word. Sementara kalau jurnal title tuh dia dalam kita tulis seperti italic ya. Jadi italic dia. Nah, dia harus kita abbreviate ya, abbreviate. Nah, tentunya kalian tanya, banyak jurnal bagaimana kita tahu abbreviation-nya? Nah, kita cari di Chemical Abstract Service Source Index. Ya, saya copy biar saya tunjukkan ke kalian di mana. Nah, kalau kalian cari di Google CAS, CAS, CAS ini adalah uh, CASI ya, the CAS Source Index Search Tool. Nah, itu biasanya kita akan tahu apa info-info tentang jurnal yang mau kita
cari bagaimana abbreviation-nya, singkatannya. Misalnya kalian tertariknya apa? Mungkin kalian tertarik biochemistry, ya. Bio, kalian mau tahu ya kan? Apa aja jurnal yang biochemistry? Kita search banyak ini kan, banyak jurnal. Nah, ternyata misalnya yang kalian mau submit itu adalah Advance in Carbohydrate and Biochemistry. Kalian klik di sini. Nah, dia langsung tahu ini adalah active serial, berarti ini masih masih jurnalnya masih publish. Ini nama jurnalnya. Nah, ini singkatannya. Nah, jadi dari CHES ini kita langsung tahu apa singkatan resmi dari jurnal ini. Jadi dia singkatannya ADV titik karbohidrat titik chem titik biochem, ya. Nah, lalu kita juga tahu di sini, oh berarti dia pakai bahasa Inggris. Nah, dari publication note kita tahu bahwa si advance in carbohydrate chemistry and biochemistry ini dia under publisher of Science Direct. Nah, jadi ini bukan ACS, ya. Nah, jadi ini berarti Elsevier, dia dari Elsevier. Nah, jadi kita bisa pakai CHES Source Index ini untuk mencari apa singkatan dari nama jurnal yang kita tertarik. Ini kan dia misalnya biochemistry. Oh, ada Bu, saya bukan 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 suka biochemistry, Bu. Saya suka nanoteknologi misalnya. Ya kan? Nah, kita search apa aja yang nanoteknologi. Nah, banyak juga nanoteknologi ya. Tapi coba kita lihat biomateri, kita mau lihat apa ini? Oh, kita mau lihat, saya tertarik dia composite material for medicine and nanotechnology. Apalagi sekarang kan kita Unimed mau buka kampus fakultas kedokteran kan. Jadi mungkin kalian nanti penelitian-penelitiannya banyak bagaimana material-material yang bisa digunakan di kampus di fakultas kedokteran kan. Nah, jadi kita carilah di sini kira-kira apa itu advance. Oh ini monographic collection, berarti dia bukan bukan terus-menerus, bukan periodik gitu ya. Nah, title-nya ini, nah ini dia singkatannya ADV titik kompos titik meter titik met titik nanoteh 0 ya. Nah, ini dia dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia bukan bukan ACS, bukan Science Direct, dia Intech Open Ltd. Nah, jadi berarti dia publisher yang lain lagi gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat informasi tentang jurnal-jurnal yang kita mungkin tertarik gitu ya. Nah, ini dia. Ya, sudah ngerti kalian ya ini ya cara mencari abbreviation singkatan dari jurnal. Jadi kalian search aja apa nama jurnal kalian itu, nah nanti ketahuan dia apa singkatannya, lalu apakah memang cocok kalian memasukkan eh, pekerjaan kalian di jurnal tersebut gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas? Hebat. Jelas, Mem. Hebat kali anak Gabi ini ya. Oke, ini dia kan. Jadi Chemical Abstract Surface Source Index ya. Oke. Nah, lalu ini dia contohnya. Ini kan nama tadi kita inverted ya, inverted. Jadi last name dulu, koma, lalu first name, titik, middle name. Nah, jadi yang A ini bukan first name-nya, yang first name-nya itu yang di sini dia, ya. Baru antara peneliti satu author pertama dengan author berikutnya harus kita pisahkan dengan titik koma. Nah, ini Caruso, koma F ya. Nah, ini kalian lihat, ini dia judul dari manuskripnya. Jadi bedakan antara judul manuskrip dengan nama jurnal ya. Nah, ini judul manuskripnya Multi-Layer Titania Silica and Laponite Nanoparticle
coatings on polystyrene colloidal templates and resulting in organic hollow sphere. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini kan M huruf besar, T huruf besar. Jadi kita di judul manuskrip itu di awal kalimat utama ya, kalimat utama kata utama. Karena di sini kalau kalian lihat N ini kan bukan kata utama. Nah, jadi dia nggak huruf besar atau on. Jadi hanya di awal kata utama. Dia harus capital letter. Nah, lalu di sini Kemeter. Nah, Kemeter ini berarti si jurnalnya dia dalam bentuk singkatan dan dia harus italic. Nah, ini kan dia italic. Kalau ini kan dia normal type kan, tapi di sini dia italic. Nah, lalu kita lanjutkan dengan tahun. Karena ini jurnal, tahunnya harus bold. Lalu antara tahun dengan volume, ini kan volume, kita pisahkan dengan koma. Nah, baru volume, koma, terakhir dia adalah halaman. Nah, halamannya itu berarti harus kita sebutkan range-nya. Jadi berarti si jurnal itu dimulai dari halaman 400 sampai halaman 409. Nah, lalu diakhiri dengan titik. Nah, ini merupakan cara penulisan bibliografinya. Ya. Oke? Udah jelas ya? Nah, nanti jadi kalau kalian Jelas, Den. mau tanya-tanya, mau tahu gitu kira-kira singkatan nama jurnal ya cari di CASI tadi ya. Nah, ini Kemeter. Dia nama jurnalnya ada, tapi ini dia hanya singkatan aja dan ditulis dengan italic. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke books. Ya, books. Nah, untuk books ini buku titlenya harus dalam italics. Jadi bedakan kalau jurnal ini justru dia titlenya nggak dalam italic ya, dia normal. Tapi kalau buku titlenya itu harus italics. Nah, lalu antara komponen satu dengan komponen lain dipisahkan dengan titik koma, dengan semikolon. Ya, nah, dipisahkan dengan titik koma atau semikolon. Nah, ini contohnya, Morris, R titik. Nah, ini berarti nama pengarangnya. The Last Sorceress, titik 2, The Path from Alchemy to the Periodic Table, titik koma. Ini kan dipisahkan. Ini publishernya berarti Joseph Henry Press, titik 2. Nah, ini di kota di mana si publisher ini? Washington DC, 2003. Nah, lalu terakhir itu halaman berapa? Kan buku pun bukan semua halaman kita sitasi. Ada halaman tertentu ya. Nah, jadi kita sebut dia titik koma dari halaman 145 sampai 158. Jadi beda dengan jurnal. Kalau jurnal memang hanya halaman jurnal tersebut. Tapi kalau buku halaman berapa yang kita sitasi? Ya, bukan tentunya nggak mungkin buku itu cuma halaman 145 sampai 158. Nggak mungkin kan? Jadi makanya halaman berapa yang kira-kira kita sitasi itu yang kita cantumkan pada reference atau bibliografi. Ya. Oke. Selesai dicatat ini? Oke. Udah, Mem. Ya. Nah, sekarang magazine and newspaper, journal, magazine and newspaper ya. Tadi sudah ya. Ini bahwa dia ini nama antara nama satu dengan nama lain dipisahkan dengan titik koma. Lalu ini judul manuskripnya kita dia normal typeface ya, normal aja ketikannya, tapi awal kalimat dia harus capital letter, awal kata utama. Nah, awal kata utama dia harus capital letter. Nah, lalu eh, nah, nama jurnalnya harus disingkat dan italic. Nah, ini karena ini bedanya dengan buku, dia kalau jurnal dia harus bold tahunnya, nah lalu dipisahkan dengan koma. Nah, terakhir kita harus menyebutkan halamannya. Ya. Nah, ini dia untuk jurnal. Nah,
Lalu misalnya begini, misalnya terkadang kan dia jurnal itu karena dia banyak, ya kan? Ada jurnal yang dia mungkin sebulan terbit 2 kali, ya. Jadi berarti setahun 24 kali kan. Nah, jadi selain ada nomor volume, dia ada juga issue number. Nah, issue number itu ya kan antara volume ini eh, hanya dipisahkan dengan space dan si issue number itu harus dalam kurung. Nah, baru terakhir di sini 7. 7 ini merupakan halamannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya nomor issue, nah dia di dalam kurung ya, di dalam kurung. Oke? Udah, men. Nah, nah, ini ini tadi saya sudah singgung ya bahwa sebenarnya kalau untuk jurnal ya kita harus sebutkan complete range, complete page range dari halaman jurnal kita. Nah, misalnya ini 2 sampai 15 ya atau 11.771 sampai 11.779. Nah, ini biasanya jurnal-jurnal yang dia sudah lama terbitnya, jadi dia semakin tebal gitu ya. Jadi jangan lupa, jadi nggak boleh misalnya kalau jurnalnya dimulai dari halaman 2, kalian sebut hanya 2, nggak boleh. Nah, jadi harus dari di mana, halaman mana si jurnal itu pertama kali muncul sampai di halaman mana terakhir jurnal tersebut ada. Jadi ini misalnya berarti pada halaman 15 inilah si reference-nya. Jadi sampai pada halaman terakhir reference-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku lagi. Ya, buku ini berarti eh, jangan lupa kalian. Jadi bedanya buku dengan jurnal, buku itu kita harus sebutkan siapa publishernya. Ya, siapa publishernya dan kotanya. Nah, kota kota dari si publisher tersebut. Nah, nama publisher itu cukup normal aja ketiknya. Jadi nggak perlu kita italikan, nggak perlu kita boldkan, dan tidak perlu kita singkatkan. Nah, sesudah kita sebutkan nama publisher, nama kotanya, baru kita pisahkan dengan kolon, semikolon ya, dengan titik koma, dengan eh, titik koma. Oke. Nah, ini jadi ini khusus untuk yang publish di Amerika ya. Itu kita cukup sebutkan nama kota dengan nama negara bagian. Misalnya Cambridge, Massachusetts ya. Cambridge, MA gitu. Massachusetts itu disingkat dengan MA. Atau misalnya San Francisco, CA, California. California itu disingkat dengan CA, California, California ya. Nah, tapi kalau yang outside the US yang kita berikan itu adalah nama kota dengan nama negara. Jadi misalnya kalau dia publishernya itu ada di apa di Prancis ya, di France, biasanya France, di eh, di Paris ya, Paris, France. Tapi kalau misalnya di Amerika dia bukan negaranya yang disebut tapi negara bagiannya ya. Oke, nah ini komponen dari si buku ya. Nah, ini contohnya Cambridge, Massachusetts, Chichester, UK. Chichester ini kan di di apa Inggris. Nah, jadi bukan berarti yang kita sebutkan adalah UK ya. UK. Nah, lalu ini ada Dordrecht. Dordrecht ini adalah di Belanda, jadi koma Nederland. Nah, Paris, koma France. Nah, jadi yang beda itu hanya kalau dia terbitnya di Amerika ya. Tapi kalau outside United States, kita sebutkan nama kota dengan nama negara aja, gitu ya. Nah, sekarang tahun. Nah, kalau kalian lihat di sini, tahun dari buku, dia itu diletakkan di akhir.
dari si citasi ini dan dia tidak bold. Nah, ini kan ini nama pengarangnya kan. Nah, sama seperti biasa nama pengarang itu nama akhir dulu. Lalu ini judul ya, judulnya harus italik ya. Kalau judul buku italik. Nah, bedakan dengan judul jurnal. Judul jurnal dia nggak perlu italik. Lalu antara judul dengan publisher ada titik koma, ini Belknap Press, baru titik dua. Antara publisher dengan kotanya dia titik dua ya, Cambridge, Massachusetts ya, disingkat ya, negara bagiannya harus disingkat. Lalu koma, tahunnya baru titik. Nah, ini cara kita menuliskan bibliografi dari buku ya. Oke, udah jelas ya? Jelas, Nem. Kita lanjut di bagian selanjutnya dulu ya. Ini kita lanjut lagi ya, ACS ya. Itu tadi saya belum singgung, dia itu saya ambil dari ACS Style Guide Third Edition ya. Nah, ini biasanya standar style untuk kimia. Nah, common format ya, common format. Oke. Nah, eh ini nggak usah ya, saya udah singgung selalu. Nah, ini yang penting. Terkadang kalau kalian mau mensitasi buku, ya buku itu misalnya bukunya dalam bentuk seri, ya, dalam bentuk seri. Nah, misalnya ensiklopedia, ya. Kalian pernah 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 membaca ensiklopedia nggak? Kalau kalian ke perpustakaan pernah nggak lihat ensiklopedia? Pernah kan? Nah, ensiklopedia Nah, itu Nem. biasanya ada sampai 30 gitu ya. Nah, saya nggak pernah ngikutin lagi dulu. Dulu eh, papa saya waktu kami masih kecil ada beli gitu ensiklopedia sampai banyak gitu ya. Nah, itu informasinya pada waktu saya masih kecil itulah informasi terbaru gitu ya. Nah, tentunya sekarang pasti lebih updated lagi. Nah, itu dia dia tebel. Nah, udah tebel dia serinya ada 30 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mensitasi dari buku seperti itu, nah itu ada juga format tertentunya ya. Jadi bukan keseluruhan dari ensiklopedianya yang kita kita cited ya, tapi misalnya hanya sebagian aja gitu. Nah, berarti ada penulisan tertentunya gitu ya. Nah, ini dia misalnya contohnya. Jadi ini adalah kalau kita punya ensiklopedia. Jadi misalnya kalau bukunya berseri, jadi Bill, H, ini berarti nama ya, A Short Guide to Writing About Chemistry, second edition. Nah, berarti ini dia edisi yang kita citasi adalah edisi kedua. Nah, lalu antara second edition ini ya menandakan edisi keberapa yang kita citasi, kita titik koma. Nah, ini adalah publishernya. Nah, lalu titik dua New York ya. Nah, harusnya di sini dibuat juga NY karena New York itu di negara bagian New York ya. Koma 2001 tahunnya baru titik dua halamannya adalah 17 sampai 32. Nah, jadi kalau buku yang dia berseri, jangan lupa kita sebutkan dia seri keberapa. Nah, dalam hal ini kan edisi. Nah, berarti dia second edition. Ya, jangan lupa kita tuliskan edisi keberapa. Oke? Nah, jadi lalu kalau buku uniknya dia ada editor ya, ada editor. Jadi dia tidak hanya ada nama pengarang, tapi juga ada nama editor. Nah, jadi berarti dalam citasi kita ya,
terkadang kita harus masukkan nama editornya. Ini contohnya lah, Richie, H titik G. Nah, ini berarti si Richie ini adalah editornya, bukan nama pengarangnya. Jadi tidak dicantumkan nama pengarang di sini, hanya nama editornya. Nah, Grignard Reagan, ya kan, titik 2 New Development, nah, titik koma John Wiley and Sons ini adalah nama publishernya. Lalu dia diterbitkan di Chichester, UK. Nah, lalu tahunnya adalah 2000. Nah, jadi editor itu bisa kita taruh di awal ya, di awal citasi. Tapi bisa juga di tengah-tengah ya. Nah, di tengah-tengah. Jadi di sini Grignard Reagan, New Development, Richie, ini namanya baru add. Add ini menandakan dia adalah editor ya. Editor. Baru John Wiley and Sons, Chichester, UK 2000. Nah, jadi ini kalau buku itu berarti kita harus juga mencantumkan nama editor. Nah, biasanya sebenarnya nama editor tuh dicantumkan di dalam ini, bukan di awal. Di awal itu sebenarnya seharusnya harus selalu si author-nya ya, bukan editornya. Oke. Nah, lalu di sini ada chapter. Nah, terkadang kan mungkin kalian chapternya, misalnya ada bukunya itu tiap chapter itu berbeda nama pengarangnya. Ada seperti itu buku kan, misalnya chapter 1 ini yang ngarang, chapter 2. Nah, jadi kompilasi penelitian orang dijadikan buku. Nah, jadi berarti tiap chapter berbeda. Nah, karena itu kalau kita punya buku seperti itu, yang kita lakukan adalah pertama di chapter itu siapa nama pengarangnya, ya, lalu nama judulnya ini, ya kan? Nah, ini nama judulnya. Lalu jangan lupa nama editornya, ya, Chromidas ini adalah nama editornya. Yang ini adalah nama author dari si chapter tersebut, ya kan? Baru while ini adalah penerbitnya, publishernya. Nah, yang ini adalah negara dari jadi kota, negara, tahun dan halaman. Jadi ini dia kalau misalnya kita punya book chapter. Nah, ini namanya book chapter. Nah, jadi kita harus sebutkan nama pengarang, tapi jangan lupa juga sebutkan nama editornya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak? Oke. Nah, lalu ini book in a series. Book in a series. Ini berarti kita cited sebagai buku seperti yang tadi atau sebagai jurnal. Jadi book in a series bisa dua cara kita mensitasinya. Bisa sebagai buku, berarti formatnya buku. Tapi kalau misalnya kita citasi sebagai jurnal, ya berarti formatnya jurnal. Nah, jadi kalau misalnya sebagai jurnal, berarti singkatan dari nama seri buku itu kita harus cari di chasi, ya. Jadi berarti kalau kita pakai cara jurnal, ini disebutkan if the letter is used, then the chassis abbreviation for the series title should also be used. Karena ingat kan, kalau untuk jurnal kan harus ada singkatan dari nama jurnalnya. Nah, dalam hal ini berarti singkatan dari serinya ya, nama seri tersebut. Ini contohnya. Jadi buku ini sebenarnya buku yang sama, tapi karena dia buku seperti ensiklopedia, ya kan, dia bisa disitasi dalam bentuk buku, bisa disitasi dalam bentuk jurnal. Nah, yang pertama ini dalam bentuk buku. Kalau kalian lihat ini kan lengkap. Ini nama pengarang, judul-judulnya, ya kan, editornya. Lalu inilah dia nama serinya, Topics in Current Chemistry. Nah, ini volumenya, ya kan, kota, ini penerbitnya, kota di mana, negara di mana, tahun dan halaman. Nah, jadi ini dia disitasi dalam bentuk buku. Nah, yang di bawah ini yang kedua dia disitasi dalam bentuk jurnal. Jadi Siberji, Tiedemann, ya ini nama pengarang, ya kan. Lalu hanya singkatan dari si judul
seriesnya ini. Nah, top titik ker titik cam. Selanjutnya tahun, volume, dan halaman. Ya. Nah, jadi ini dia book in series. Ya, book in series. Nah, lalu ada juga cumulative volume of organic synthesis. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya sintesis-sintesis organik kimia itu diletakkan dalam buku yang tebal-tebal. Jadi itu biasanya dia ada volume per tahunnya, annual volume. Nah, jadi biasanya kalau dia ada annually, berarti dia per tahun terbit, itu harus kita cited sebagai jurnal. Tapi kalau dia cumulative volume, jadi dia hanya sekali aja volumenya, kita cited sebagai buku. Tapi kalau dia tiap tahun terbit, nah, tiap tahun terbit bukunya itu, ensiklopedia tiap tahun. Jadi ada annual volumenya. Kita harus citasi dalam bentuk jurnal. Tapi kalau dia hanya cumulative volume, berarti hanya sekali aja, berarti dalam bentuk buku. Nah, ini dia contohnya ya. Nah, ini si organic synthesis ini dia ya hanya sekali gitu ya. Nah, jadi organic synthesis titik koma ini kan buku kan Wiley and Sons New York 2004 collect collect ya volume ini halaman ini. Nah, tapi kalau dia annual volume berarti tiap tahun dia terbit ya ini dia dalam bentuk jurnal Yamamoto inorganic inorgsin ya ini kan dia harus disingkat ya kan 1989 tahunnya 26 lalu halamannya jadi dibedakan ya jadi kalau annual volume kita kita perlakukan dia sama seperti jurnal ya. Nah, sekarang dari tadi kan kita hanya buku, jurnal, lalu selain buku jurnal hanya ini ya, hanya eh, magazine ya, non-scientific magazine, newspaper. Nah, sekarang kita masuk ke conference atau proceeding. Kalau conference-nya dia ada full paper, ya, berarti kita citasinya seperti ini. Nama pengarang, apa nama conference-nya ya di mana dia ini Baltimore berarti di Baltimore. Nah, kapan diadakan tahun berapa ya kan. Nah, lalu sebutkan editornya editor dari si conference tersebut. Nah, ini kan ada ads katanya kan berarti ini ada 1 2 3 4 ada 4 editor. Nah, lalu publishernya dia tahun berapa, halaman berapa. Nah, dalam kurung yang topik yang kalian citasi itu di bagian mana? Kan ada beberapa macam. Jadi studies in surface science and catalysis. Jadi kalau kita mensitasi proceeding ya dia lebih rumit gitu ya karena harus lengkap nama pengarang, harus lengkap apa nama conference-nya, ya kan? Harus lengkap nama editornya, harus tahu kita siapa publishernya, kota di mana dan seterusnya. Gitu. Jadi benar-benar harus detail, ya. Nah, kalau misalnya dia conference itu tidak ada full papernya, jadi hanya abstraknya aja, kita harus buat seperti ini. Ini nama pengarang, baru kita harus sebutkan abstracts of paper, baru kita sebutkan part one bagian keberapa dia dari misalnya 223rd National Meeting of the American Chemical Society, nah ini dia berarti diadakan di Orlando, Florida. Dia diadakan tanggal April 7 sampai 11 2002. Nah, penyelenggaranya adalah American Chemical Society. Nah, lalu American Chemical Society ini pusatnya ada di Washington DC ya. Nah, ini berarti kan volume keberapa? Sel 30 gitu ya. Nah, ini kalau abstrak.
Ya, jadi harus juga lengkap ya, harus juga lengkap apa nama pertemuannya, di mana pertemuannya itu dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang menyelenggarakan, ya. Jadi ini kebetulan diselenggarakan di Orlando, ya. Nah, lalu ada juga elektronik abstrak. Nah, ini mungkin dia sudah di print ya, sudah di print. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya ada di web? Nah, kalau ada di web harus kalian buat dalam kurung di sini CD-ROM. Ya, CD-ROM. Nah, zaman dulu mungkin masih pakai CD-ROM gitu ya, tapi tetap harus disinggung baru bahwa ini abstraknya ini dia elektronik. Nah, tetap aja di sini harus ada nama pengarang ya. Baru judul dari abstraknya ya. Baru nih di mana pada conference apa in Pitcom, berarti Pitcon ini ya tahun 2006 di Orlando lagi. Nah, tanggal segini. Nah, tapi kita pastikan bahwa yang kita citasi itu adalah elektronik abstract. Nah, Pitcon ini pusatnya di Pittsburgh. Nah, berarti karena Pitt ini adalah Pittsburgh Conference, maksudnya disingkat dengan Pitcon ya. Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy ya. Baru berarti ini yang mengadakan ini asalnya dari Pittsburgh. Nah, dia berarti yang kita citasi itu dia ada di sesi ke-10 paper pertama. Karena biasanya kalian nanti misalnya suatu saat kalian berkesempatan pergi conference ke luar negeri gitu ya, misalnya. Biasanya itu misalnya kalau conference itu ya kan misalnya dimulai jam 9 gitu. Nah, jam 9 itu banyak sesi-sesi. Biasanya kalau misalnya conference besar paling nggak ada 12 sesi gitu ya. Nah, tergantung kita pilih yang mana kita tertarik. Nah, kebetulan ini kan yang disitasi ini dia adalah sesi ke-10. Nah, nanti kan kita dikasih buku abstrak ya. Nah, jadi ketika masuk kita ke conference itu ada buku abstraknya. Nah, dari situ kita bisa baca yang mana kita tertarik. Nah, misalnya kita tertarik sesi ke-10, nah ternyata paper yang pertama. Nah, sesi 10 itu misalnya pembicaranya ada 6 sampai 10. 10 pembicara gitu ya. Jadi di situ kita pilih, di sini kita tulis ya paper 1. Berarti si Costello ini dia pertama kali yang presentasi pada sesi ke-10 ya. Nah, ini dia untuk Electronic Abstract of Paper. Oke. Nah, lalu ada dataset. Ya, dataset. Nah, misalnya kalian misalnya mau mensitasi data yang ada di NIST. Ya, NIST itu National Instrument Standard and Testing ya. Nah, itu berarti harus kalian sitasi. Nah, cara mensitasinya kalian harus sebutkan apa nama datanya. Nah, ini contohnya TRC spectral data khusus untuk ultraviolet. Nah, dia sumber data itu ada di Texas A&M University. Nah, si Texas A&M ini ada di College Station, Texas. Kapan kalian citasi, kapan tanggal data itu? Nah, ini April 30, 1966. Berarti si data itu diinput tanggal April 30, 1966. Nah, nomor berapa dia? Nomor 969. Nah, apa nama senyawanya? Nama senyawanya adalah 4 metil 1 fenil 3 tiapentane. Ya. Contohnya ini. Kalian pernah coba akses NIST nggak? Website NIST? Pernah nggak? Belum, Mem. Belum. Belum. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kimia, kita perlu tahu ya, kemana aja kita cari data-data. Nah, ini namanya NIST, National Institute of Standard and Technology. Nah, di sini biasanya ada
Saya udah lama nggak pakai. Jadi, data. Kita masuk ke ini. Ini kan ada listnya di sini. Kita masuk ke services and resources. Nah, lalu kita masuk ke data. Kita klik chemistry webbook ya. Nah, klik chemistry webbook. Nah, di sini kita bisa search ya. Nah, kita bisa search. Kita mau search apa? Misalnya dalam bentuk formula, name atau apa, atau chest registry number. Nah, kita search pakai ini aja lah, pakai name ya. Nah, misalnya kita mau apa? Ini lengkap dia. Kita bisa tahu data termodinamiknya, data IR-nya, mass spectrumnya, UV vis-nya. Misalnya kita gampang aja kita buat karbon dioxide. Nah, kita mau data apa? Data IR. Misalnya ya, kita tinggal search. Muncul dia data IR-nya. Ya, nah, kita bisa langsung ini kan dia langsung CO2. Karbon dioxide itu formulanya ada CO2. Molecular weight-nya ada 44, ya kan? Nah, dia ini eh, kita mau lihat bagaimana isotopnya ini ada. Ya, IR spektrumnya kita klik di sini. IR spektrum. Nah, ternyata dia sebut bahwa nggak ada untuk IR-nya. Berarti IR CO2 nggak bisa IR. Kita berarti yang lain lagi lah apa? S apa ya misalnya yang ada data IR-nya aldol. Ah, aldol ya, butanal 3 hidroksil. Nah, kita lihat ada nggak sekarang? Dia ada. Jadi kalau kita mau melakukan sintesis aldol, kita misalnya nggak tahu seperti apa data IR-nya, kita ada data IR, bisa kita bandingkan apa benar hasil sintesis kita itu sudah mendekati dengan data yang ada di NIST. Nah, jadi kalian sebagai mahasiswa kimia, kalian perlu tahu data-data ini. Nah, kalau kalian pakai memang data ini, nah kalian harus cantumkan eh, di reference kalian. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Tapi ini kan pelajaran gampang ya ini ya. Kita hanya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol aja ya. Ini bukan sesulit dasar ilmu kimia ya. Dasar ilmu kimia baru kalian babak belur ya. Kalau ini nggak akan mungkin kalian babak belur. Kalau kalian belajar, kalau nggak belajar juga ya babak belur ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita pertemuan ke 13 ya, pertemuan ke-13. Karena kita kan waktu itu yang seharusnya minggu ke-9, kita kan libur kan hari Senin. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa. Bye.